Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race kedua Super Sport 300 di sirkuit Assen Belanda 2024. Lebih tepatnya tanggal 21 April 2024 ini ya. Udah selesai dan udah usai. Sirkuitnya sendiri dalam lintasan kering yang dimana ada dua pembalap Indonesia kakak beradik dari binaan Yamaha Racing Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra dan juga Galang Hendra Pratama. Keduanya berbeda tim namun sama-sama menggunakan motor dari Yamaha, yaitu Yamaha R3 321cc 2 silinder. Oke, kalau kita berbicara jalannya balapan kedua untuk Super Sport 300 ini benar-benar sebenarnya sangat ketat banget. Ya, sangat ketat banget dari posisi 1 hingga posisi ke 13-14 itu sangat rapat, dan kalau kita nonton sih sebenarnya agak-agak ngeri ya. Dengan motor produksi massal ya kan, ini kan kelas motor produksi massal ya. Ada Kawasaki Ninja 400, ada Yamaha R3, terus juga ada Kove ya, pabrikan asal China, terus ada juga KTM. Ya, jadi cuma ada 4 pabrikan ini aja. Dan motornya sendiri kan sebenarnya motornya bukan dikhususkan motor prototype ya, atau prototipe motor balap seperti Moto3 yang dimana motornya enteng gitu kan, demikian bisa diangkat oleh satu orang. Ini motornya pasti walaupun sudah didietkan ya, dibikin ringan, tapi pasti tetap aja berat banget. Dan kalau crash jatuh itu ngeri banget, yang dimana cederanya sangat ya lebih ngeri lah ya, karena posisinya rapat juga antar pembalap. Jadi kalau ada yang terjatuh ngeri banget kalau sampai ada yang tertabrak oleh pembalap di belakang atau di sampingnya kan. Balapannya sendiri dimenangkan oleh pembalap asal Spanyol dan juga pembalap asal Belanda. Lanjut di posisi ketiga pembalap asal Ceko ya. Walaupun kalau kita nonton podiumnya ada pabrikan Kove yaitu Julian Garcia, tapi ternyata dianulir atau ya dibatalkan karena memang Garcia harus mendapatkan penalti 3 detik. Seperti halnya juga pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra yang harus turun posisi, finish di posisi 5, turun ke posisi 11 karena juga sama mendapatkan penalti 3 detik ya. Emang kalau kita nonton World Superbike ataupun Super Sport 300 ini ya, sekalipun sudah naik podium, kadang-kadang itu masih bisa dianulir ya. Jadi ya agak sedikit delay untuk bisa memeriksa apakah finishnya benar gitu kan, ada masalah kah, kena penalti kah, atau apapun ya. Pokoknya dia naik podium aja gitu kan, karena memang cukup banyak juga kelas yang diperlombakan di setiap race weekendnya. Ada juga Super Sport 300, ada World Super Sport, terus juga ada World Superbike ya, ada juga mungkin ada kelas yang wanita itu ya. Jadi kadang-kadang kayak gini, kita nggak bisa langsung menentukan wah udah nih pasti nih fix dia yang juara gitu kan podiumnya. Ternyata kadang-kadang harus diperiksa lagi oleh race direction, dan ya kadang-kadang kita nunggu dulu kan, wah ada apa nih, apakah ada yang kena penalti. Walaupun sudah naik podium ternyata hasil akhirnya ya tidak dia yang jadi juara. Seperti Garcia dari pabrikan Kove ini, pembalap asal Spanyol, harus ya turun posisi hingga ke posisi 10 di atasnya Aldi Satya Mahendra. Padahal kalau kita nonton kan dia naik podium ya, selebrasi juga. Hebat sebenarnya pabrikan asal China Kove dengan motor 321cc 2 silinder. Memang kalau menurut orang itu motornya sendiri secara mesin itu hampir mirip dengan Yamaha R3, tapi ya bisa terbukti pabrikan China mampu bersaing di kelas Super Sport 300. Wah. Oke, kalau kita lihat hasilnya, Galang Hendra Pratama finish di posisi kelima. Dia naik 2 posisi karena sebelumnya dia di posisi 7 ya, kalau saya tidak salah dia posisi 7 finishnya. Namun karena ada yang terkena penalti, adiknya Aldi dan juga Garcia dan beberapa pembalap lainnya, dia naik ke posisi 5. Elia Bartolini di posisi ke-6, mantan pembalap Moto3 bareng juga dengan Mario Suryo Aji ya. Terus ada Gagi, terus ada Yerachi, Disora, terus Osuna, Ton, Fontaina. Ini Fontaina ini bareng dengan Aldi ketika di R3 Blue Crew European Cup. Terus ada Manso, demikian juga. Lanjut kalau kita lihat yang finish totalnya 23 pembalap. Yang tidak finish ada cukup banyak, ada sekitar 8 pembalap yang tidak finish ya. Memang kelas Super Sport 300 itu benar-benar gokil ya, balapannya benar-benar gokil ya, dimana saling berani banget cara ngambil tikungannya, dan bisa di setiap tikungan ada 4 atau 5 pembalap yang sama-sama masuk ke tikungan tersebut ya. Itu sebenarnya kan
berbahaya banget ya. Apalagi tadi saya bilang motor sendiri motor produksi massal yang otomatis bobotnya juga pasti lebih berat daripada kelas Grand Prix yang memang motor diciptakan memang khusus balap, bisa diangkat oleh satu orang enteng, part-partnya juga sangat enteng banget lah ya. Kalau kita lihat sebenarnya yang memimpin balapan atau sempat memimpin balapan di posisi 1 Aldi dan Galang tidak tercatat ya, karena memang kalau kita nonton dia bersaing ketat dari posisi 4, 5 dan seterusnya untuk memperebutkan posisi top 3, top 1, tapi tidak sempat memimpin jalannya balapan seperti kemarin race 1 Aldi dan Galang sempat memimpin jalannya balapan ya kalau kita nonton kan. Mungkin seperti ini aja, konten santai, konten ringan-ringan, dan data-datanya saya mungkin juga terlalu lebih detail di konten kali ini karena ya jujur saya lagi nggak enak badan, lagi pilek ya, jadi gini aja hasilnya. Mungkin nggak sempat nonton ataupun nggak tahu cuplikannya seperti apa. Mudah-mudahan konten ini menjadi sedikit manfaat buat kalian semua. Sehat-sehat lah buat kalian semuanya. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.